Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Afektif. Afektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan dan emosi, mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu disebut warna afektif, kadang-kadang kuat, lemah, atau tidak jelas. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan ini disebut emosi. Menurut Crow, pengertian emosi adalah sebagai berikut. An emotion is an affective experience that accompanies generalized inner achievement and mental and psychological stirred-up states in the individual, and that shows itself in its overt behavior, yang artinya, pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud tingkah laku yang tampak. Emosi adalah warna afektif yang kuat yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pola emosi remaja sama dengan pola emosi anak-anak. Jenis emosi yang secara normal antara lain cinta, gembira, marah, takut, cemas, dan sedih. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajatnya, serta pengendalian remaja terhadap ungkapan emosi mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi emosi antara lain kematangan dan belajar serta kondisi-kondisi kehidupan atau kultur. Emosi mempengaruhi tingkah laku, misalnya rasa takut menyebabkan orang gemetar, sulit bicara, membolos, dan lain sebagainya. Ada perbedaan individual dalam perkembangan emosinya, yang sebagian disebabkan oleh keadaan fisik, taraf kemampuan intelektual, dan kondisi lingkungan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, guru dapat melakukan beberapa upaya dalam pengembangan emosi remaja. Misalnya, konsisten dalam pengelolaan kelas, mendorong anak bersaing dengan diri sendiri, pengelolaan diskusi kelas yang baik, mencoba memahami remaja, dan membantu siswa untuk berprestasi. Tingkat perkembangan pasca konvensional harus dicapai oleh remaja. Menjadi remaja berarti mengerti nilai-nilai yang berarti tidak hanya memperoleh pengertian saja, tetapi juga dapat menjalankannya atau mengamalkannya. Orang tua dan orang-orang di sekitar remaja mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan emosi bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Menurut Harlock, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Belajar dengan cara coba-coba lebih umum digunakan pada masa kanak-kanak awal dibandingkan sesudahnya. Belajar dengan cara meniru, dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang idamati. Belajar dengan cara mempersamakan diri anak hanya menunjukkan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan nilai, moral, dan sikap remaja adalah menciptakan komunikasi di samping memberi informasi, dan remaja diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam aspek moral, serta menciptakan sistem lingkungan yang serasi atau kondusif, serta upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan emosi remaja awal cenderung banyak melamun dan sulit diterka. Cara yang dapat dilakukan guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Untuk mengatasi ledakan kemarahan, kita dapat mengubah pokok pembicaraan dan memulai aktivitas baru. Cara yang paling baik untuk menghadapi pemberontakan para remaja adalah mencoba untuk mengerti mereka dan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu siswa berhasil berprestasi dalam bidang yang diajarkan.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.